Teman-teman tadi di saat kami ngopi bersama dengan orang Aceh, Bapak Ibu, mereka ceritakan kepada saya begitu sedihnya saya, Bang Pendi. Untuk beribadah saja itu sangat susah. Saya harus datang ke Medan karena tidak ada gereja di sana yang bisa menerima kami untuk kami beribadah. Kenapa tidak ada? Takut gereja di sana, bila ketahuan ada orang Aceh yang beribadah di sana, maka gereja tersebut akan bermasalah. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Haleluya, luar biasa. Sudah 2 hari saya tidak menyapa saudara semuanya karena kesibukan saya di pelayanan, bertemu dengan banyak orang, dan juga bertemu dengan para petobat baru yang dari Aceh sampai Mekah. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, di mana teman-teman kita yang dari Aceh yang sudah bertobat, mereka bisa kita kuatkan, dan kita sudah planning ke depan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, bagaimana ke depan, bagaimana kita menjadi seorang pelayan yang benar, bagaimana kita menjadi seorang penginjil yang benar, dan bagaimana cara Tuhan memanggil kita, dan bagaimana Tuhan mengutus kita ke tempat asal kita berada. Dan teman-teman yang kita panggil tadi, Bapak Ibu yang bertemu dengan kita tadi, khususnya dari Aceh, Murtadin Aceh, Bapak Ibu, kita tidak akan promosikan karena menyangkut beberapa hal yang tidak mudah kami melakukan penginjilan di Aceh. Dan ini semua saya katakan berkat doa saudara, berkat dukungan saudara, sehingga saya sendiri bisa menjalani, bisa melakukan pelayanan penginjilan dengan penuh damai sejahtera dan sukacita, karena doa saudara begitu berarti bagi pelayanan saya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget. Nah, pesan teman-teman tadi, para Murtadin Aceh, berpesan kepada saya untuk kita semua bahwa mari saudaraku, jaga iman saudara. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh saudara pelayanan. Sungguh-sungguh saudara beribadah. Sungguh-sungguh saudara untuk mencari Tuhan. Kita orang Aceh sangat sulit untuk mengungkapkan iman kita kepada dunia dengan berbagai hal. Tetapi ada banyak teman-teman yang dari kecil sudah Kristen, dididik secara Kristen, tetapi pada akhirnya seperti ada main-main di saat mengikut Tuhan. Ada ketidakseriusan di saat mengikut Tuhan. Kami Murtadin Aceh ingin mengatakan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kami jangankan melakukan penginjilan Bapak Ibu, jangankan melakukan pelayanan, untuk kami beribadah saja itu sangat sulit. Sangat sulit untuk kami beribadah. Kami harus dari Aceh menuju Medan. Baru kami bisa beribadah di Medan, di gereja-gereja yang ada di Medan Bapak Ibu. Karena di Aceh itu tidak boleh ada orang Aceh yang masuk gereja. Kalau ada orang Aceh yang masuk gereja yang ada di Aceh, maka gereja tersebut akan bermasalah dengan kanun atau dengan syariat Islam yang ada di Aceh. Maka dari itu pesan kami Murtadin Aceh kepada saudara semuanya, sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan jaga iman saudara. Dan saudara jangan pernah main-main dengan keselamatan. Bapak Ibu, Alkitab berkata yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Saya berharap kepada para pencinta channel Injil Habaget, jangan sampai saudara yang terdahulu menjadi terkemudian. Dan mari kita jalan bersama-sama, bergandengan tangan, memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, memberitakan hal kerajaan surga. Perlu kita ketahui kerajaan surga itu sudah dekat. Detik-detik kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu sudah semakin dekat, sudah semakin nyata. Yang terdahulu sudah menjadi terkemudian, di mana orang itu lahir dalam keadaan Kristen, dididik dalam keadaan Kristen, tetapi karena tidak mengalami Kristus masa hidupnya, orang itu sangat mudah
meninggalkan Kristus, berpaling haluan, berbalik arah, menjadi macam-macam Bapak Ibu. Maka dari itu saya mengharap kita semuanya selalu kuat di dalam Tuhan. Jadikanlah kami sebagai contoh kepada saudara semuanya, untuk saudara semuanya, di dalam kami mencari Tuhan, di dalam kami melakukan ibadah, di dalam kami melakukan pelayanan, di dalam kami melakukan penginjilan. Bayangkan orang mu'alaf itu begitu gampang, begitu mudah mereka mengekspresikan iman mereka di media sosial tanpa ada kasus penistaan agama yang menimpa mereka. Tetapi kami orang-orang yang dari agama seberang menjadi pengikut Kristus itu sangat sulit Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti kita takut untuk tidak memberitakan Injil. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya, di mana dengan doa saudara, dengan support dukungan saudara, kami bisa melakukan penginjilan secara luar biasa. Kami pergi, kami beritakan Injil, dan kami saat ini yang luar biasanya bahwa kami bisa menguasai diri kami, sehingga orang-orang yang bicara dengan kami tidak tahu kalau kami ini adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Nah Bapak Ibu, benar-benar tidak gampang ketika kami mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Tapi karena Tuhan yang sudah memilih kami, maka Tuhan yang memberikan kemampuan itu sehingga kami benar-benar bisa memberitakan Injil, memberitakan kerajaan surga. Sebagaimana saya katakan tadi, detik-detik kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah semakin jelas, sudah semakin nyata Bapak Ibu. Nah, seolah-olah kita ini hidup di penghujung zaman. Bayangkan, jangan sampai ketika dia datang yang kedua kali, dia tidak dapati iman pada kita. Tidak ada iman di dalam kita, sehingga kita tertinggal Bapak Ibu. Kita tertinggal. Salah satu contoh ya, salah satu bukti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali semakin nyata, itu banyak orang murtad dari Yesus. Banyak orang murtad dari kekristenan. Dengan berbagai alasan mereka murtad. Ada yang murtad dari kekristenan itu karena ekonomi. Ada yang murtad dari kekristenan itu karena pendidikan. Ada yang sekolahkan. Lalu ada juga yang murtad dari kekristenan karena perkawinan. Dan yang sangat menyedihkan, itu ada orang yang murtad dari kekristenan itu karena pacaran Bapak Ibu. Dan tidak sedikit orang yang murtad dari kekristenan, dan sangat banyak orang yang murtad dari kekristenan rata-rata Bapak Ibu. Bukan gara-gara ekonomi, bukan gara-gara pendidikan, bukan gara-gara pacaran, bukan karena perkawinan, tetapi karena pengenalan, tetapi karena pengenalan dia akan Kristus itu tidak ada. Tidak mengalami Yesus di dalam kehidupannya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena itu tadi, tidak sungguh-sungguh di dalam mencari Yesus. Tidak sungguh-sungguh di dalam firman itu. Main-mainnya di dalam firman. Dianggap remehnya keselamatan itu. Sehingga orang yang dari lahir sudah kekristenan karena tidak mengalami Kristus, tidak mengalami Yesus dalam kehidupannya, maka orang tersebut sangat gampang sekali meninggalkan Yesus. Teman-teman, tadi di saat kami ngopi bersama dengan orang Aceh Bapak Ibu, mereka ceritakan kepada saya begitu sedihnya saya Bang Pendi. Untuk beribadah saja itu sangat susah. Saya harus datang ke Medan. Karena tidak ada gereja di sana yang bisa menerima kami untuk kami beribadah. Kenapa tidak ada? Takut gereja di sana, bila ketahuan ada orang Aceh yang beribadah di sana, maka gereja tersebut akan bermasalah. Nah, tapi ketika kami melihat bagaimana orang Kristen yang sejak lahir sudah Kristen, dididik oleh orang tua secara Kristen, tetapi sangat gampang meninggalkan kekristenan.
main-main di dalam kekristenan, tidak serius di saat mereka mengikut Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ini yang kami lihat. Maka saya sangat berharap bahwa kehadiran kami di dalam kekristenan, di tengah-tengah iman kekristenan, bisa menjadi api, bisa menjadi dorongan bagi saudara, bisa menjadi motivasi bagi saudara, supaya saudara lebih sungguh-sungguh di dalam kekristenan itu sendiri, supaya saudara lebih serius di dalam firman itu, supaya saudara benar-benar memahami dan mengerti bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan saudara dan saya selain di dalam nama Yesus. Di luar nama Yesus tidak ada keselamatan. Di agama manapun, termasuk agama Kristen, tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada pengampunan. Hanya di dalam Yesus ada kasih, Bapak Ibu. Kasih yang benar-benar kasih, bukan kasih yang dibuat-buat. Sehingga kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu akan dihukum. Tidak, Bapak Ibu. Kasih yang diberikan oleh Yesus itulah kasih yang begitu nyata. Sehingga ada banyak orang di luar kekristenan, mereka mencoba mengiring isu bahwa Yesus itu tidak mati di salib, bahwa Yesus itu tidak mengalami kematian. Bahkan ada orang yang menghina Yesus. Ada sangat banyak orang yang menghina salib. Bahkan ada orang yang berkata di dalam salib itu ada jin. Saya ingin katakan kepada kita semuanya pada malam hari ini, Bapak Ibu, di salib itu tidak ada jin. Yang ada apa? Jin itu takut pada salib. Saya ulangi, di salib itu tidak ada jin. Yang ada adalah jin takut ketika melihat salib. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya atas dukungan saudara, atas doa saudara, atas dorongan saudara, atas support saudara. Hari ini saya bisa bertemu dengan saudara seiman dari Aceh. Saya bisa menguatkan mereka. Saya katakan Anda tidak sendiri, ada saya. Selain Tuhan masih ada saya. Dengan kehadiran saya bisa rasakan bagaimana teman-teman mereka begitu sukacita. Ini karena doa dan support saudara. Tanpa support saudara saya tidak bisa melakukan apapun. Tanpa support saudara saya tidak bisa bergerak sendiri. Maka saya percaya Tuhan menggerakkan penonton, pencinta channel Injil Habaget untuk terus mendoakan penginjilan Habaget, untuk terus mendoakan pelayanan Habaget, untuk terus mendoakan dan mensupport penginjilan Habaget. Dan saya juga berdoa apa yang sudah saudara taburkan, Tuhan balas berlipat ganda. Apapun yang saudara kerjakan dan usahakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Terhindar dari segala sakit penyakit, virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita, maupun dari hal yang tidak kita inginkan, Bapak Ibu. Dan juga saya mohon dukungan doa saudara semuanya, karena dua hari ke depan saya berangkat ke Pontianak, ke Kalbar. Dukung dalam doa agar banyak jiwa-jiwa kita kuatkan, orang yang apinya sudah padam dengan kehadiran kita di sana, api mereka bisa menyala kembali dan bisa menjangkau orang yang tidak terjangkau, dan bisa mengembalikan orang yang sudah lari dari hadapan Tuhan. Ini semua berkat kasih Tuhan dan dorongan doa serta support saudara semuanya. Haleluya. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua hamasiah. Uruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.